Ya, fenomena semacam itu tidak harus dilihat sebagai gejala inkonsistensi. Kan itu adalah fase-fase waktu, fase-fase kehidupan dan perjuangan. Saya waktu itu memang aktif di Golkar, sampai wakil sekjen ya. Mungkin kalau saya terus di Golkar bisa jadi ketua umum itu. Tetapi karena saya dosen, profesor, pegawai negeri tidak boleh aktif di politik, saya mundur dari politik. Termasuk mundur dari Golkar secara normatif itu. Nah, mendukung Pak Amin itu bukan karena saya mendukung PAN, tapi karena Amin Rais, saudara Amin Rais adalah mantan ketua PP Muhammadiyah. Masa sih saya tidak mendukung beliau yang ingin berlomba di arena perlombaan demokrasi waktu itu. Nah, sekarang kalau dekat dengan PMB, perlu saya clearkan ya. Muhammadiyah tetap di atas semua golongan. Muhammadiyah lebih tinggi dari partai politik. Saya berbuat baik, berhubungan baik dengan banyak kawan-kawan di berbagai partai politik, apalagi adik-adik saya yang ada di PMB. Tapi tidak berarti saya hanya punya kawan di PMB, saya punya kawan di banyak partai politik, termasuk juga di partai itu Pak Bonar ya, sebagai ketua Dewan Pembina PDS, hadir sahabat baik saya di tengah-tengah kita malam ini. Ya, tapi mengapa Anda tidak misalnya memilih untuk meminta dukungan dari PAN yang secara historis lebih dulu dekat dengan Muhammadiyah misalnya? Saya kira kita minta dukungan pada semua partai politik. Dan sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, saya menjaga netralitas Muhammadiyah. Dan netralitas Muhammadiyah ini aktif, bukan keep distance, menjaga jarak, tapi keep close, menjaga kedekatan yang sama. Tetapi tentu sebagai ketua umum Muhammadiyah saya mengatakan pada partai politik, Anda jauh, aku jauh. Anda dekat, aku dekat. Bang Din, tapi salah nggak sih Bang Din kalau ada kesan bahwa Bang Din nih bermainnya aman-aman saja gitu? Ya, kalau bermain itu harus aman. Karena bunuh diri itu diharamkan oleh agama. Nah, tetapi baik politisi, organisator, siapapun dia harus punya prinsip. Dan saya kira saya akan tetap berpegang pada prinsip. Terutama menyangkut ketidakadilan. Saya paling peka terhadap ketidakadilan. Maka oleh karena itu ketika ada war on terror oleh Presiden Amerika Serikat, saya yang paling galak. Tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Maka ini bukan untuk aman-aman saja. Saya ingin dengar kira-kira dari Bang Din argumennya. Peluangnya Bang, kalau tahun pemilu yang lalu ya, Pak Hasyim dan Pak Amin saja sudah gagal kira-kira ya, dengan kendaraan ormas, popularitas yang lumayan. Nah Bang Din ini gimana? Apa jangan-jangan targetnya cuma nomor 2 Bang Din? Terus terang tentang bersedia atau tidak dicalonkan sebagai ketua umum ormas besar. Tentu saya merasa tidak enak kalau bilang tidak siap. Dan saya menganggap memimpin Muhammadiyah yang besar yang juga kerjanya pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, petani, nelayan, dan juga mendirikan lembaga-lembaga keuangan mikro ini sulit sekali. Nggak ada duit pun bisa kita kerja. Apalagi kalau memimpin negara yang ada dana. Nah ini yang mendorong saya. Iya, apapun pendapat pemirsa tentang seorang Din Samsudin, Anda yang menilai. Tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Saya beri kesempatan kepada audiens di studio untuk bertanya. Ya silakan Bapak. Bang Din, saya respect dengan perjuangan Bang Din tentang upaya untuk dalam mengisi isu kepemimpinan nasional pasca Amin Rais dari keluarga besar Muhammadiyah. Cuma menyitir dari sahabat saya tadi Dr. Bima Arya bahwa sebagai seorang cendekiawan kemudian juga akademi public figure ya yang memimpin